Ger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki Mbah Jebrek karepe anu Ger. Nge-review. Oh, gak mereview enggak? Nge-review. Nge-review putuku PN. Alhamdulillah iki sing kagungan yang punya angkringan bukan? Setengah saham pun. Setengah sahamnya ada di sini. Alhamdulillah ki bagus di. Ini kacangnya setengah sahamnya gak usah kok ada kacang barang. Setengah sahamnya dari Mas PN. PN ini kalau sama Mbah Jebrek ibaratnya yus koyo apa ya? Sebenarnya tetangganya Mbah Jebrek di perumahan Kepuh Asri sana. Neng dalamnya Mbah Jebrek neng Kepuh Asri gak tau tinggal sepi. Mergo cek perawan. Gak ada kacan. Nah ini PN rumahnya depannya Mbah Jebrek persis pojokan. Bapak boleh disebutkan nggak? Nggak apa-apa ya. Putranya Pak Yanuar. Jos. Punya inisiatif, punya ide mendirikan mendirikan angkringan. Sebentar, kamu ini udah lulus SMA atau belum? Belum. Masih kelas berapa sekarang? Saya sekarang kelas 2. Malah kelas 2 loh, Gen. Kelas suruh. Ini sudah punya ide kreatif, ide-ide yang ibarat kata itu menarik dalam arti seperti ini. Masih muda, masih usia statusnya pelajar, apalagi masih kelas 2. Masih kelas 2 SMA. Punya ide kreatif seperti ini. Jadi memanfaatkan masa-masa karena sekolah belum begitu aktif ya. Sekolah ya masih masuk enggak karena masih musim pandemi. Tapi punya ide kreatif semacam ini ya patut kita acungi jempol lah. Kok punya ide semacam ini dari mana? Jadi awal ceritanya niku, saya itu punya hobi motor. Ya Umeri tahu. Saya punya hobi motor, terus saya minta sama orang tua pertama. Akhirnya sepeda motor itu dituruti, ya boleh buat beli motor. Tapi dengan catatan semua operasional motor itu saya tanggung sendiri. Jadi kayak bensin, pajak, servis, ganti plat, balik nama, semua itu saya yang tanggung sendiri dengan uang saya sendiri, biaya saya sendiri. Itu yang menyuruh ayah atau kamu sendiri? Ayah. Yang pertama disuruh ayah. Berarti bagus. Harus punya sistem yang disiplin. Disiplin untuk dirinya sendiri. Terus akhirnya saya itu mikir, loh, dengan pendapatan sangu saya sehari-hari yang hanya Rp10.000, nggak mungkin saya bisa mencukupi kebutuhan saya yang sekarang. Nah, sarannya itu kayak untuk jajan aja pres. Untuk jajan pres ya. Untuk jajan untuk pres. Akhirnya sebelum saya minta motor yang sekarang ini, saya itu dulu punya motor lama Astrea. Peninggalannya mbahku. Itu akhirnya saya jual. Saya untuk modal pertama kali itu saya punya usaha saya pertama kali itu jual pulsa elektrik ya, pulsa handphone, token listrik, listrik pasca bayar, prabayar, terus kayak top up OVO. Punya usaha seperti itu, punya usaha token itu. Kelas berapa itu? SMP kelas 8, SMP kelas 2. Masih SMP sudah punya. Ya, terus selanjutnya karena penghasilan dari situ kurang, saya tambah lagi usaha saya itu buat nugget ayam. Nugget. Ya, benar. Jadi saya buat nugget rumit dibantu sama ibu karena yang pegang reseptan ibu. Cuman saya bagian pemasaran. Di situ saya modal, akhirnya nanti untungnya saya bagi 2 sama ibu. Nah, dari situ usaha itu alhamdulillah berjalan sekitar 3-4 bulan. Saya sudah berhasil menitipkan di beberapa toko, di beberapa agen. Tapi akhirnya mungkin Allah juga belum menghendaki saya kejarin Bepom.
karena saya nggak punya izin BPOM, kan itu berupa olahan daging. Oh iya ya, harus Nah, ada izin usaha dari iya. BPOM ya. Nah, saya sadar bahwa pada saat itu modal saya terbatas. Akhirnya dengan terpaksa usaha itu saya tutup. Terus saya beralih ke sayur hidroponik Sayur hidroponik nanamnya juga di rumah ya? di rumah. Di atas itu ya, Iya. kalau nggak salah. Betul. Itu saya berjalan selama 8 bulan. Akhirnya karena pandemi ini semua bahan pokok kan naik. Seperti kayak contoh sayur ya, kan memang saya menjual sayur. Iya. Pada dasarnya orang itu pertama minat untuk sayur, kesadaran kebutuhan akan kesehatan itu kan memang rendah kalau masih di desa. Pertama jual itu saya lempar sayur itu ke Kediri, ke Jombang, ke Nganjuk, Mojokerto, sampai yang paling jauh itu saya di Surabaya. Pernah sampai Surabaya juga. Iya. Itu panen tuh 1 bulan bisa 2 kali, dan sekali panen bersih itu saya bisa dapat sekitar 1,5 juta dari sayur itu. Dari sayur hidroponik gitu ya. Nah, di situ karena begitu usaha itu sudah jalan gitu. Dan itu terus karena pandemi semua bahan pokok kan naik. Akhirnya orang tuh berpikir 2 kali untuk membeli produk saya. Iya. Karena memang sayur hidroponik itu lebih mahal dari sayur yang pada umumnya di pasar. Akhirnya karena memang pada saat pandemi itu kan kebutuhan pokok naik, terus gaji orang rata-rata dipotong. Nah, itu akhirnya penjualan saya itu sepi. Jadi Sepi dalam arti di situ merosot apa memang Iya. sepi karena pandemi? Jadi sepi karena pandemi. Jadi Karena umpama pandemi, harusnya iya, otomatis ya. iya, Otomatis harusnya langsung merosot. panen itu saya setor. Nah, setelah setor itu saya udah waktunya panen lagi. Yang saya setor itu stoknya masih. Jadi saya rugi di situ. Satu, sayur saya busuk. 2, listrik itu setiap hari non-stop. Karena kalau airnya berhenti, sayurnya mati. Iya. Nah, Iya kan hidroponik itu kan Iya. air ya. hidroponik itu kan pakai air. Nah, akhirnya dari situ usaha ini tetap jalan. Tapi karena alhamdulillah ada masukan dari ibu waktu itu untuk nggak lupa nabung di samping saya gunakan untuk hobi. Dari situ uang saya mulai dari jual pulsa, jual nugget, terus hidroponik itu ngumpul. Saya buka angkringan pertama ini di Desa Tembara, di depan kolam renang Cahyokerto. Itu pusatnya. Sebentar, punya usaha buka angkringan terus kemudian hidroponik itu dapat dorongan dari orang tua juga? Enggak, orang tua itu yang penting kamu bisa memenuhi kebutuhanmu. Sudah titik sampai di sini. Oh gitu ya. Ya. Itu sudah terserah saya mau usaha bentuk apapun. Yang penting ada. Maksudnya terserah apa maumu, yang paling penting kamu bisa usaha sendiri gitu ya. Jadi paling nggak otomatis kan orang tua juga mendorong Iya. atas dorongan orang tua. Kalau nggak ada dorongan dari orang tua kan juga nggak mungkin juga. Iya. Istilahnya memperbolehkan orang tua, malah memberi jalan, Iya. malah memberi apa ya, peluang kepada sampean. Terus kemudian pertama kali angkringan di Tembara. Nah, pertama kali angkringan saya itu di Tembara. Nah, itu Ini namanya apa pertama kali angkringannya? angkringan Sinyo. Angkringan Sinyo. Angkringan Sinyo. Saya ambil nama Sinyo itu karena kan rata-rata angkringan itu aslinya dari Jawa. Iya, dari Dari Jawa. Jawa Tengah. Nah, di Tembara ini yang jaga angkringan saya itu Cina. Cungkwok. Orang Cina. Ada yang jaga angkringan orang dari Chinese atau dari Cungkwok orang nih homa ho. Terus Akhirnya dari itu saya kepikiran angkringan tuh tak beri nama angkringan Sinyo. Sinyo kan identik sama orang-orang sipit. orang sipit ya, betul, termasuk bajebrak. Nah, itu. Bajebrak sih nggak mainstream. Iya, terus Nah, terus awal pengen buka angkringan itu lagi-lagi saya kebentur sama dana. Lagi-lagi saya kebentur sama dana. Akhirnya semua itu cuman awalnya jadi sebuah plan. sebentar, kalau kebentur sama dana kan mohon maaf, Bajibrak sendiri tahu orang tuanya PN itu siapa,
ayahnya siapa. Kok nggak ada keinginan minta orang tua atau buat modal? Enggak, soalnya saya pernah pengalaman di nugget, terus di hidroponik. Itu nggak saya pungkiri, orang tua di situ ikut andil. Ikut andil ya. Model di situ orang tua juga ikut support, ikut supply. Iya. Tapi begitu usaha itu akhirnya ada penurunan, usaha itu harus berhenti. Iya. Itu kayak ada beban mental juga ya. Karena bagi saya orang tua itu sudah berbaik hati ya kan? Mereka memberi saya sepeda motor, mereka mendorong saya untuk membuka usaha, mereka bahkan memberi saya model. Terus di tengah-tengah model itu saya dapat kendala dan akhirnya harus tutup. Itu kayak untuk saya itu sebuah beban mental, kayaknya membebani orang tua gitu ya akhirnya. Padahal di awal saya minta sepeda motor itu kan sudah cukup membebani orang tua. Iya. Akhirnya pertama kali buka angkringan itu saya kebentur modal, dan itu usaha pertama saya yang saya nggak bilang sama orang tua. Jadi saya nggak bilang sama orang tua, itu ngerintis angkringan itu dari nol, dari laba saya jual pulsa yang hanya 2000, jadi laba saya nanam sayur hidroponik. Dari situ saya kumpulkan, kan memang sebagian uangnya memang betul saya sisihkan untuk tabungan, tapi nggak dipungkiri juga sebagian besar untungnya itu saya gunakan untuk hobi saya, motor tadi ya. Ya, untuk kayak touring, untuk part modif motor seperti itu. Akhirnya pas mau buka angkringan, satu saya kebentur kontrak, saya nggak punya modal buat kontrak. Dua, saya nggak punya gerobak, saya nggak punya 4 ya. Ya, saya nggak punya pengalaman di bidang kuliner, saya belum punya ya pandangan tentang kalau sehari itu saya harus putar uang gimana, cara manajemen keuangan gimana, cara seperti ini itu gimana, saya nggak punya pengalaman di situ. Akhirnya awalnya semua itu cuman hanya planning iseng-iseng yang saya tulis di kertas folio. Terus kok waktu itu ada temen jual motor, di situ saya intinya jadi makelar. Jadi saya yang nawar-nawarkan motornya teman saya itu sampai akhirnya laku. Nah, dari situ kan saya dapat untung dari makelar motor. Iya. Nah, itu model awal saya mulai buat angkringan. Yang pertama kali saya beli itu gerobak. Saya langsung beli dari Jawa Tengah. Kok jauh? Ngejar harga murah. Daerah Jawa Tengah, daerah mana? Klaten. Oh, Klaten, iya. Nah, soalnya kalau di Kertosono, Kediri, Nganjuk itu gerobak second aja rata-rata harganya masih 2.500.000. 2 juta lebih masih. Iya. Kalau di sana? Kalau di sana saya beli gerobak baru udah sama ongkos kirimnya itu cuma 1.900.000. Yang termasuk di Tembara. Yang Iya. ini bukan kan? Bukan, ini di situ. Yang di Tembara itu model awal itu saya gunakan untuk beli gerobak. Nah, sisa modelnya gimana? Nah, itu saya terus jalani makelar motor itu sampai beberapa bulan. Akhirnya saya punya modal. Akhirnya cukup model saya, berdirilah angkringan Sinyo, angkringan pertama saya yang ada di Tembara di Jalan Imam Bonjol ya. Jalan Imam Bonjol nomor 58. Tepatnya ancer-ancernya Di depan kolam renang Cahyoterto. di depan kolam renang Cahyoterto. Itu angkringan yang pertama yang didirikan oleh Mas WN di Desa Tembara ya, Jalan Imam Bonjol. Terus angkringan itu jalan 2 bulan. Alhamdulillah keuntungan yang saya dapat itu di luar perkiraan saya. Di luar perkiraan. Selama 1 bulan itu saya dapat bersih itu 3 juta. 1 bulan. 1 bulan pertama baru buka itu ya. Iya. Terus bulan kedua alhamdulillah ya konstan, tapi
waktu pertama buka kan saya bilang di awal tadi, saya belum punya pengalaman di bidang kuliner. Kuliner ya. Ternyata antara gelas panas, gelas es itu harus Beda-beda. dibedakan. Iya, nggak Nah, boleh sama. Awalnya saya samakan, disitulah banyak gelas pecah, banyak Meletek biasanya. meletek, kayak gitu. Di situ keuntungan saya di bulan kedua, akhirnya saya potong untuk mengganti barang-barang yang rusak di awal tadi. Di awal tadi. Terus saya tuh merasa sepertinya angkringan itu bakalan punya apa ya, kayak kedepannya prospeknya bagus lah. Iya. Soalnya dengan ukuran saya yang masih pelajar, saya memang anaknya itu suka main, keluar malam ngopi sama temen. Akhirnya Jadi teman kan banyak. ya, jadi kenapa saya nggak menyediakan tempat untuk teman-teman saya? Toh nanti di sana saya juga bakal sama-sama main sama teman saya. Tapi di samping saya bermain, saya juga dapat penghasilan. Akhirnya Sama-sama istilahnya sama-sama bareng bisa cangkruk, Iya. tapi juga menghasilkan. Nah, akhirnya karena keuntungan yang di awal tadi itu melebihi dari ekspektasi saya memberanikan diri untuk buka cabang. Nah, cabang yang kedua. cabang yang kedua. Nah, waktu saya mau buka cabang itulah saya itu mulai nabung lagi dari angkringan saya yang pertama. Terus saya mulai cari-cari tempat untuk kontrak. Di situ saya sudah mulai memberanikan diri untuk kontrak tempat di tempat yang lebih ke kota kasarnya, di tempat yang lebih strategis meskipun dengan kontrak yang pastinya lebih mahal. Nah, akhirnya pas saya cari, saya share di media sosial, barangkali ada info tempat kontrakan di sekitar area Kertosono, saya minta infonya itu. Terus mohon maaf Bu Chandra inilah yang kasih saya info pertama. Saya ditawari tempat ini, buka di depan rumahnya. Saya cuman perlu menyiapkan gerobak, menyiapkan intinya modal awal. Jadi gerobak, gelas, piring, sendok, semuanya isi gerobak kayak sasetan, termos, tutup, semua itu dari saya. Terus tempatnya dari Bu Chandra. Jadi nanti sistemnya Jadi buka angkringan yang kedua ya. ya, Ini berada di Jalan Basuki Rahmat. Basuki Rahmat nomor 2. Basuki Rahmat nomor 2. Dan tepatnya jurusan ke Kawedanan, ex Kawedanan atau kantor Kecamatan Baru Kertosono, sebelah baratnya. Iya. Terus? Jadi akhirnya saya pikir-pikir tempatnya cukup strategis di sini, hawanya juga enak. Terus ini kan juga di tengah kota Kertosono. Dan bisa diibaratkan jalan mati lah. Iya, jalan Jarang dilewati. jarang dilewati. Saya lihat di sini kok saya seret. Hanya saya ambillah tawaran dari Bu Chandra itu. Saya buka di sini dengan modal awal itu modal saya. Terus tempatnya di sini saya memang nggak bayar sewa di sini, tapi nanti saya bagi hasil. Ya. Bagi hasil mana. Jadi intinya ya seperti itu cerita cikal bakal angkringan sampai akhirnya sekarang. Terus kok saya dengar-dengar buka lagi yang ketiga. Kemarin saya sempat dengar-dengar juga buka lagi yang ketiga. Iya. Di dekat ya. Utaranya mana itu? Pom bensin Ngelawak. Pom bensin Lawak, atau sebelah selatannya perumahan Kepo Asri, atau sebelah timurnya perumahan Ngelawak, atau lebih tepatnya sebelah baratnya rumah sakit Kertosono Rumah Baru. sakit Kertosono Baru. Kalau angkringan yang ketiga itu jadi ceritanya gini. Teman saya itu lulus SMA. Kakak Terus- kelasmu berarti ya? Iya, kakak kelas saya tapi usianya sepantaran. Sepantaran ya. Nah, dia bingung mau meneruskan kemana karena mungkin waktu sekolah dia terbawa pergaulan. Jadi dia kurang memikirkan planning dia setelah lulus SMA. Terus sama orang tuanya dia dikasih uang. Itu terserah mau digunakan untuk
usaha atau digunakan untuk kuliah itu terserah dia. Nah karena basicnya dia itu memang sudah terbawa sama temennya yang akhirnya dia males, dia itu maksudnya dalam artian males belajar, dia males belajar lagi itu, akhirnya dia memutuskan untuk buka usaha. Tapi untuk buka usaha apa dia belum tahu. Terus dia akhirnya sering main ke angkringan saya, yang pusat, yang di Mambonjol. ya, di Mambonjol. Terus suatu hari dia keluar omongan kalau intinya curhat sama saya, dia ingin buka usaha. Terus akhirnya saya gandenglah dia, saya tanya, kamu di modal piro, kamu punya modal piro? Dia cerita, aku di modal sama ini, saya punya modal sekian. Terus perkiraan kontrak di situ sekitar 10 juta, modalnya masih kurang. Kan kalau kontrak kita harus bayar kontrak di awal. Nah, akhirnya niat saya itu satu, tidak bisa dipungkiri, saya memang mencari untung, saya memang mencari laba. Dua, saya juga mau menolong teman saya mau membantu teman saya. Akhirnya saya gandenglah dia, aku gelem ngewang-ngewang, saya mau membantu kamu dengan menanam modal setengah dari saham angkringan. Jadi saya bantu dia modal di awal itu intinya 50% dari 50%. perkiraan modal yang harus disiapkan. Akhirnya di situ dia rundingan sama orang tuanya, saya main ke rumah orang tuanya, diajak omong-omongan tentang gimana seluk-beluk angkringan itu. Akhirnya orang tuanya setuju, dia juga mau. Terus akhirnya saya sepakati sama dia untuk membuka angkringan yang ketiga. Jadi kalau di angkringan yang ketiga itu juga sama seperti di sini, saya pemilik setengah saham. Nanti keuntungannya setiap akhir bulan itu dibagi-bagi. Bagi 50-50 gitu. Soalnya kan memang model di awalnya. Terus angkringan yang ketiga ini baru berapa hari sih bukanya? Baru 2 hari. Baru 2 hari ini. Baru 2 hari. Pokoknya kemarin kalau nggak salah malah saya diundang ke sana kok, suruh melekan sama Rama dan teman-temannya itu. Mbah nanti ikut melekan, ikut jagongi gini-gini, maksudnya ikut ngelei biar gimana ada saran-sarannya. Ya. Terus ini saran dari Mbak Jebrak, terutama untuk kalian semuanya, mumpung masih muda, ya. Nah seperti yang VN katakan tadi, sampai bisa mendirikan 3 angkringan, menciptakan 3 angkringan di wilayah Kertosono ini karena dia punya niat, punya kemauan yang sangat tinggi, dan awal mulanya itu tidak mau ketergantungan dengan orang tua. Dan mohon maaf Bapak, boleh saya sebutkan namanya? Pak Yanwar, ayahnya dia ini, ayahnya VN ini, beliau itu seorang anggota. Dulu dinasnya di mana nih? Di Polda kalau nggak salah ya. Pernah juga. Pertama kali dinas tuh baru lulus penempatan di Kalimantan. Di Kalimantan. Terus ya. Akhirnya pindah di Sat2 Pelopor Brimob di Bogor, Jawa Barat. Terus pindah ke Polda Jatim. Iya. Terus pindah ke Jombang, ke Kediri, terus sekarang di Jombang lagi. Sekarang di Jombang lagi ya. Oh iya. Pokoknya yang saya ingat Pak Yanwar itu pernah dinas di Polda Jawa Timur. Nah ini seorang anak anggota saja ibaratnya nggak malu dalam berusaha, dalam apa itu. Biasanya kalau anak seorang pegawai atau anak seorang punya jabatan, punya apa itu, biasanya malu atau gengsi seperti itu. Nah untuk kalian saja yang mohon maaf orang tuanya mulai pagi kerja sampai pulang malam, yang biasa-biasa saja, malah kalian itu sering breng-brengan di jalan, sering menyusahkan orang tua, ya mohon maaf mulai sekarang berhentilah. Contoh ini VN, ini masih kelas 2 tapi sudah punya keinginan, sudah punya cita-cita yang begitu mulia. Dalam arti mulia itu pengen mandiri, tidak mau menyusahkan orang tua, dan bahkan modal pun dia mencari sendiri. Nah apalagi kalaupun orang tuanya memberikan modal, orang tua kamu, saya yakin bisa banget, bisa, tapi dia nggak mau. Nah itu yang perlu dicontoh ya, terutama untuk kalian semua. Ya mohon maaf ini Mbak Jebrak cuman mumpung masih muda, eman-eman, soalnya
apa ya, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Kalau kita sudah punya niatan, udah lakukan aja. Yang terpenting itu seperti VN, pokoknya harapan dari Mbah Jebrak selalu terus berusaha dan harus bisa, kalau orang Jawa bilang itu mikul dhuwur mendem jeru. Nah, itu harus mengutamakan nama orang tua yang harus kita unggulkan. Dalam arti jangan sampai nama orang tua kita tercoreng gara-gara kelakuan atau perbuatan kita. Neng, kalau perbuatan kita itu apa ya, ada niatan tulus, tidak mau menyusahkan orang lain, nama orang tua juga terangkat. Diri kita pribadi pun otomatis akan juga terangkat. Pokoknya tetap semangat VN, tetap berusaha terus, apapun, pokoknya segala usaha, segala macam usaha itu pasti banyak rintangannya. Itu ya, sementara itu aja dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih guys. Ini tadi sekilas Mbah Jebrak mereview angkringan sinyu milik dari Mas VN ini. Ini seputune Mbah Jebrak lah. Nek Mbah Jebrak itu suwe. Bukan tutur-tutur sih, istilahnya Mbah Jebrak itu bisanya memberikan saran kepada yang muda-muda saja. Eman-eman, masa muda itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya mohon maaf karena kadang ada yang bilang alah cuy enom gampang waktu cek tuh. Namanya manusia, kita nggak tahu kita sampai tua apa tidak, nggak tahu. Kadang sesuk awake dhewe dipundhut juga roh. Makanya dari itu nggak usah menunggu sampai tua, mumpung ada kesempatan masih muda. Ya, belajar terus. Biasanya kalau orang mau belajar, mau berusaha, Gusti Allah maringi umur panjang, malah kita menjadi contoh nantinya ya. Oke, sementara itu aja dulu Ger. Ini tadi reviewnya antara Mbah Jebrak dengan Mas VN, ukrek-ukrek saiti mengenai angkringan sinyu ya. Terus untuk kalian tetap semangat semuanya tanpa terkecuali. Apapun usaha kalian, apapun karya kalian, apapun yang kalian lakukan, yang paling penting satu, telaten. Sudah ditelateni aja, nggak usah malas-malas. Dan untuk kalian semua tetap diparingi sehat, terus semangat. Dan mohon maaf bila ada tutur kata dari Mbah Jebrak yang kurang berkenan. Jumpa lagi nanti dengan review-review lainnya. Tinebeaken saking sampai kulawan sekolah buat kalian semuanya, the best untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.